dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokarto. Yang kali ini telah memasuki episode ke-95 dengan judul Uluru Arwah. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan kedatangan wali muda Sunan Giri Pratikal yang jauh-jauh datang kepada Kudus untuk membujuk Sunan Kudus menghadiri acara uluru arwah atau mengirim doa kepada arwah leluhur bertepatan dengan bulan Ruah di Masjid Agung Demak Bintoro. Niat Sunan Kudus datang ke Kasultanan sesungguhnya bukan semata-mata untuk mengumumkan awal datangnya bulan Ramadan. Sebab sebagai pemimpin Waliul Amri, ia sudah lama merasa kedudukannya tak dibutuhkan lagi dalam pemerintahan. Hal itu terlihat makin nyata dengan undangan yang berulang kali tak pernah sampai ke tangan. Namun sebagai ulama tertua di antara 4 wali lainnya, ia mencoba berpikir lebih jauh ke depan, meski sebenarnya pernah terbersit pemikiran untuk benar-benar mundur dari Kasultanan. Yang itu telah diawali dengan kehadiran Sunan Kalijogo pada 10 tahun silam yang seolah telah menggeser kedudukannya. Kekecewaan yang membuatnya jarang berada di Kasultanan dengan lebih sering berdiam di Panti Kudus dengan memantapkan pesantren Panti Kudus sebagai pusat pembelajaran Islam. Datan pantes yen ana srengenge kembar sumunar ing Kasultanan. Begitulah alasannya ketika meninggalkan Kasultanan, karena tak ingin ada dua kebijakan yang seolah bersaing mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan persetan pemikiran itu kembali terbayang ketika pemikirannya ditolak dalam permusyawaratan 3 tahun silam. Ketika ia ingin mengembalikan kejayaan Demak seperti pada masa Raden Patah, ketika Panoto Projo tunduk pada Panoto Gomo, hingga jalannya pemerintahan benar-benar bersandar pada pemikiran untuk meluaskan ajaran Islam dengan sepenuh pemahaman, bukan sekedar banyaknya rakyat tanah Jawa yang memeluk Islam, namun juga dibarengi dengan pemahaman yang utuh tentang agama Islam. Bukan menyebarkan Islam pada kulit luar, menjadi wong alim-alim ulasan jopo putih jero kuning yang hanya selaput tipis belaka di luar putih tapi dalamnya kuning. Karena kalau itu yang terjadi, maka keislamannya tak lebih seperti mungguing jaladri, seperti buih di atas samudra yang mudah diombang-ambingkan ombak lautan. Dan sosok sultan yang layak untuk mengemban amanah itu adalah muridnya sendiri, Haryo Penangsang Adipati Jipang.
Namun ternyata usulan pencalonan itu telah mentah-mentah ditolak. Ia makin kecewa dan memutuskan untuk menjaga jarak dengan Demak Bintoro. Namun dengan menjaga jarak dengan kekuasaan dan tak pernah lagi datang ke Kesultanan, ternyata bukan sebuah keputusan yang tepat, karena ia justru makin merasa tak pernah lagi dilibatkan dalam seluruh masalah kebijakan, termasuk tentang pengangkatan Mas Karebet menjadi wakil sultan, yang kemudian berakibat pada makin terpinggirkannya kedudukan dia sebagai pemimpin para ulama yang sesungguhnya berada di atas kedudukan sultan. Dan yang lebih memperhatinkan lagi adalah dengan makin tersudutnya keberadaan calon yang telah diusung, yaitu Haryo Penangsang. Kalau harus terus memendam kekecewaan, sepertinya bukan sebuah kebijakan dan kebajikan, malah seperti anak kecil yang marah setelah berebut mainan dan memendam dendam karena mainannya tidak ia dapatkan. Maka sepertinya dengan kembali terlibat di Kesultanan akan lebih banyak manfaatnya daripada tetap berada di pinggiran. Saya harus kembali memegang kekuasaan atas Waliul Amri agar bisa mengontrol jalannya pemerintahan. Bismillah, perbaikan akan kembali kuusahakan. Maka dengan pemikiran itulah Sunan Kudus datang ke Demak, bukan sekedar untuk datang dalam pengajian yang hendak mengumumkan awal datangnya puasa, melainkan untuk kembali terlibat dalam masalah kebijakan Kesultanan. Dan langkah pertama adalah dengan mengukuhkan kembali keberadaan para wali yang hanya tersisa 5 orang ulama. Untuk memulainya ia datang ke Demak untuk kemudian mengundang mereka ke Kudus pada hari persenian masjid yang telah selesai dibangunnya. Hari persenian yang akan dilakukan tepat sehari sebelum hari pertama Ramadan, dan pada malam tepat sehari sebelum hari Ramadan, harinya sebagai pemimpin Waliul Amri yang akan menggelar musyawarah yang telah 3 tahun tidak diselenggarakan. Pesantren Pantai Kudus yang telah berkembang akan saya percayakan penuh pada Amir Hasan, dan pada persenian masjid nanti sekalian sebagai tanda serah terima kepadanya. Sedangkan malamnya setelah taraweh berjamaah akan saya gelar musyawarah para ulama sebagai pengukuhan kembali kedudukan Waliul Amri. Demikian ungkapan dalam hati Sunan Kudus. Jadi kedatangannya ke Demak hanya dimaksudkan untuk bertemu Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Giri Pratika untuk membahas dan mengukuhkan keberadaan Dewan Wali sebagai penopang tegaknya pemerintahan Kesultanan Demak Bintoro yang dalam pandangannya sejak wafatnya Sultan Trenggono dan sakitnya Sultan Mumin telah berjalan menyimpang dari aturan, agar tak satu pun kebijakan yang diambil tanpa terlebih dahulu melalui permusyawaratan. Namun sebelum juga rencana itu disampaikan, Sunan Kudus mendadak sempat terhenyak dengan penuturan Sunan Muria yang melaporkan bahwa pada hari Nisfu Sabat itu sekalian digelar acara peringatan 3 tahun wafatnya Sultan Trenggono, acara Nyewu Dino yang dinamakan juga dengan Sabrana. Sekarang peringatan Kanjeng Romo Sunan untuk mengenang jasa-jasa almarhum
dan mendoakan agar mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Demikian ucap Sunan Muria. Dan demi tujuan yang telah direncanakannya, meski kurang sependapat, Sunan Kudus mencoba mengalah. Ia tetap berdiam di Demak setelah pengajian nisfu Saban. Hingga pada pagi harinya ia masih berada di Kasultanan dan mengikuti acara selamatan yang tengah dipimpin oleh Sunan Kalijaga. Pada hari ini tepat 1000 hari kita tinggalkan, dan kita telah ditinggalkan almarhum Sultan Trenggono. Kesultanan ini telah ditinggalkan oleh seorang raja yang telah banyak jasanya. Berkat usaha beliaulah sekarang seluruh pantai utara tanah Jawa telah berada dalam kekuasaan Demak. Sejak dari pelabuhan Banten, Jayakarta, dan Cirebon, di Tatar Pasundan, kemudian dari Tuban, Gresik hingga Pasuruan di Bangkuetan. Jadi kekuasaan Demak tidak hanya terbatas pada Demak, Semarang, dan Jepara. Yang itu semua adalah berkat kegigihan perjuangan almarhum Sultan Trenggono. Demikian penegasan Sunan Kalijaga. Sunan Kudus menyimak uraian Sunan Kalijaga dengan bercamuk perasaan. Sebagai pemimpin Waliul Amri yang masih mendendam kecewa karena tak diberitahu sedikit pun tentang acara yang tengah digelar pagi itu. Acara yang diselenggarakan secara besar-besaran, terlihat dengan banyaknya rakyat yang datang memenuhi pelataran masjid hingga alun-alun Kasultanan Demak. Acara yang karena bertepatan dengan bulan Saban atau Ruwah, konon akan dinamakan juga dengan Ruwahan. Bulan Ruwah maksudnya adalah bulan Luru Arwah, yaitu bulan yang tepat untuk mengirimkan doa bagi orang-orang tua kita. Karena sebagai anak yang soleh, doa-doa kitalah yang akan sampai kepadanya. Maka seperti yang kita selenggarakan pada hari ini, kita sebagai rakyat mendoakan orang tua kita, yang dalam hal ini adalah para sultan yang telah memimpin Demak sejak Kasultanan Demak Bintoro ini berdiri. Demikian penjelasan Sunan Kalijaga tentang makna bulan Ruwah. Sunan Kudus mencoba menyimak uraian panjang Sunan Kalijaga, karena baginya meski namanya bukan Sadranan dan akan diganti menjadi Ruwahan, maknanya tetap sama. Sebuah upacara peringatan hari kematian yang bermula dari sebuah pesta pada zaman Majapahit yang bernama Pasadran. Pasradran adalah upacara penghormatan kebaikan untuk keluarga yang sudah meninggal dunia, yang pernah digelar Hayam Wuruk secara besar-besaran ketika mengenang hari kematian ibundanya Tribhuwana Tunggadewi yang telah berselang 12 tahun sebelumnya. Dan saya pernah membacanya dalam kitab Pararaton dan kitab Desawer Nana, kedua kitab peninggalan Majapahit yang sempat diselamatkan dan disimpan oleh Romo Giri Gajah. Sunan Kudus pun terkenang pada kitab yang pernah dibacanya, kitab yang menguraikan dengan sangat jelas sejarah peringatan Sadranan yang bermula dari perayaan Pasadran.
bahwa pada tahun Saka 1284 bulan Bhadrawada, Hayam Wuruk menggelar peringatan hari kematian ibunya, Sri Rajapatni Tribhuwana Tunggadewi. Pesta besar-besaran yang sudah dimulai dipersiapkan sejak bulan Selawat. Upacara dimulai pada hari pertama dengan pemujaan Buddha yang dipimpin oleh pendeta Stapaka. Mudra, mantra, dan japa dilakukan berurutan sesuai aturan. Doa dipanjatkan untuk memanggil jiwa Sri Rajapatni dari Buddha Loka yang telah ditampung dalam arca bunga. Pada malam berikutnya dilakukan pemujaan terhadap arca bunga yang diyakini telah berisi jiwa Sri Rajapatni. Dengan paginya arca bunga tersebut dibawa keluar, disambut dengan alunan tambur dan genderang. Arca bunga diletakkan di atas singgasana untuk kemudian dilakukan upacara pemujaan. Para pejabat tinggi Majapahit hingga seluruh rakyat melakukan persembahan terhadap arwah Sri Rajapatni. Selama 7 hari, 7 malam, kota Majapahit dibanjiri rakyat dari seluruh penjuru wilayah. Setiap hari dihidangkan sajian makanan beraneka rupa dengan cita rasa istana yang nikmat dan sedap, serta digelar bermacam-macam pertunjukan untuk memerintahkan. Kemudian pada puncaknya pada hari yang ke-8, para pendeta Buddha memanjatkan lagu pemujaan yang diciptakan khusus untuk arwah Sri Rajapatni yang telah berpulang kembali ke Buddha Loka. Setelah itu arca bunga diturunkan dari singgasana Pasadran Agung. Upacara itu ditutup dengan perbaikan makam Sri Rajapatni di kamar Panda. Sunan Kudus menghentikan lamunannya ketika ia mendengar Sunan Kalijogo telah melanjutkan sambutannya. Pada hari Ruan ini kita akan mendoakan almarhum Raden Patah yang telah mendirikan Kesultanan ini. Semoga arwahnya mendapatkan jalan kebahagiaan sesuai dengan amal ibadahnya. Ketika masih di dunia, karena beliaulah yang telah memancangkan pembelajaran Islam di tanah Jawa dengan membangun pesantren Lagah Wangi yang kemudian dikuatkan dengan berdirinya Kadipaten Lagah Wangi yang telah berubah menjadi Kesultanan Demak Bintoro sekarang ini. Sebuah amal yang akan dikenang oleh anak cucu kita nanti sebagai sebuah perbuatan agung dan mulia. Sunan Kudus pun terkenang pada sosok Raden Patah yang telah mengangkat ayahnya Sunan Nudung menjadi Senopati Agung Demak. Senopati bala tentara Demak yang diperintahkan untuk menghancurkan Gerindra Wardana terlebih dahulu sebelum keturunan Jaya Katuang yang telah menguasai Majapahit itu melaksanakan niatnya, yang tengah berencana licik dengan mengundang Portugis untuk turut membantunya menggempur Demak. Tugas yang kemudian diembannya setelah Sunan Kudus wafat dalam pertempuran, Sunan Kuduslah yang berhasil melanjutkan amanat Raden Patah hingga benar-benar mampu menghancurkan kekuatan Gerindra Wardana. Namun dalam kenangannya, Raden Patah adalah sosok sultan yang benar-benar menjalankan perintah sebagai sebuah pengabdian, sebuah ibadah dalam berdakwah, hingga seluruh kebijaksanaannya
selalu bersandar pada fatwa ulama. Dan hari ini kita juga mendoakan arwah almarhum Pati Unus yang telah wafat pada 3 dasawarsa silam. Beliaulah Sultan Gagah Berani yang telah membawa Demak terkenal sehingga seberang lautan utara pun menghormati akan Keraton Demak Bintoro yang membuat Perangi pun gentar untuk menjejakkan kakinya di tanah Jawa. Maka kita berdoa agar segala amal perjuangannya menjadikan kemudahan untuk mendapatkan surganya. Demikian penjelasan Sunan Kalijaga. Dan Sunan Kudus pun mengenang Sunan muda yang meninggal dalam pertempuran di Malaka, yaitu Pangeran Yunus atau Pangeran Patinus. Pangeran Yunus Surya Bisik Sunan Kudus menyebut nama Sultan Demak yang mati muda tersebut sosok sultan yang juga turut menjadi kebanggaannya atas pemahamannya dalam keagamaan, pemerintahan, dan pertahanan. Kami semua mengakui keberaniannya, tak ada yang akan lupa atas serangannya pada Perangi di Malaka. Memang akhirnya Perangi tidak berhasil diusir dari Malaka, tapi itu bukan sebuah kekalahan, karena lawan yang diserang mengalah, tidak seimbang. Lawan yang hendak dikalahkan lebih paham angin darat dan angin laut di perairan utara. Dan yang lebih penting lagi, Perangi mempunyai senjata bola api yang tak mungkin bisa dilawan oleh panah api pasukan Demak. Mana ada mentimun yang bisa menghancurkan durian. Demikian ungkap Sunan Kudus dalam hati. Sunan Kudus masih terus hanyut dalam lamunan mengenang sosok Sultan Demak yang mati muda sebelum memberikan keturunan pada 2 istri yang ditinggalkannya. Dan Sunan Kalijaga pun melanjutkan tausiahnya pada saat itu. Dan pada hari ini kita juga mengirimkan doa bagi arwah Sultan Trenggono yang telah menuju alam kelanggengan pada 3 tahun silam. Dan sangat istimewa adanya karena hari ini adalah tepat 1000 hari wafatnya Sultan Demak ketiga. Sunan Kalijaga masih terus menyampaikan sambutannya. Namun Sunan Kudus justru masih larut dalam perenungan tentang peringatan hari-hari kematian yang sesungguhnya adalah peninggalan adat agama lama. Menurut keyakinan lama bahwa manusia terdiri atas salira dan kama rupa, yaitu atma, kama, prana, manas, nasa, dan jiwa yang menghidupkan dan menggerakkan salira yang apabila telah meninggal, maka kama rupa tersebut akan meninggalkan saliranya pada hari ketiga. Dan pada hari ke-7 rohnya lalu terbang menuju alam kama loka, kemudian berada di dalamnya sampai pada hitungan hari ke-40. Pada hari ke-100 berpindah lagi ke alam Dewaka dan baru moksa dengan sempurna ke alam Widaloka pada hari yang ke-1000.
penghormatan diberikan kepada orang utama yang mampu mengalahkan sang angkara murka. Sebab demikianlah yang tercatat dalam kitab suci, Suro Biro Jaya Ningrat lebur dening Pangastuti. Sunan Kalijogo telah menutup sambutannya dengan melakukan kidungan, sebuah kidung yang mengabarkan janji Tuhan tentang kemenangan akan berada di tangan ketika kebenaran menjadi pegangan kehidupan. Namun Sunan Kudus tak lagi sampai mendengarkan, perhatiannya tengah tersisa pada unggunan kembang telon yang menggulung di atas pusara ketika makam Sultan, dan tatapannya tertuju pada pahatan nisan di sisi kanan kuburan. 3 buah batu hitam yang di atasnya terpahat indah penuh ukiran. Nah saudara, sampai berjumpa kembali di lanjutan kisah penasaran dalam Kidung Tahta Asmara. Salam rahayu, salam budaya, sampai jumpa.